Assalamualaikum, selamat siang. Saya Dr. Alfrida, spesialis THT BKL, sebagai dosen Fakultas Kedokteran Universitas Bosowa. Pada hari ini, saya akan mengajarkan tentang pemeriksaan fisis THT BKL. Ya, mari. Assalamualaikum. Saya perkenalkan, saya Dr. Alfrida, spesialis THT yang bertugas di klinik ini yang akan memeriksa dan Bapak. Mungkin ada keluhan-keluhannya yang akan disampaikan. Saya datang ke sini dok untuk memeriksa terkait dengan telinga saya, hidung saya dengan tenggorokan saya. Oh, ada keluhan-keluhannya mungkin selama ini yang mengganggu. Mungkin kalau dari telinga saya biasa agak kurang dengar, kalau dari hidung itu di pada malam hari biasa agak tersengat. Sebentar kita akan melakukan pemeriksaan. Oh ya, sudah betul ya, namanya Muhammad Ishak. Iya dok, Umurnya berapa? 20 tahun dok. Pekerjaan? Mahasiswa Ya, tinggal di mana? di Petaran. Ya, jadi sebentar kita akan melakukan pemeriksaan untuk mengetahui lebih jelas lagi kelainan-kelainan yang di dalam hidung, tenggorokan, dan telinga, ya, supaya lebih jelas lagi tidak ada kelainan-kelainannya. Ya, masih bersedia akan diperiksa. Baik, sini. Sebentar, lakukan pemeriksaan. Sebelum kita melakukan pemeriksaan fisis THT-KL, sebaiknya kita mempersiapkan alat dan bahan yang akan dipakai, yaitu lampu kepala, spekulum telinga dengan berbagai ukuran, aplikator kapas, pinset bayonet dan pinset lurus, serumen hook dan serumen spoon, otoskop, spekulum hidung dengan berbagai ukuran, cermin laring dan nasofaring dengan berbagai ukuran, spatel lidah, seperangkat garpu tala, kapas dan kasa, handscoon non-steril, larutan efedrin 1% dan 2%, larutan lidokain, alkohol 70%, betadin, AgNO3, Spoid 10 cc untuk irigasi telinga, air hangat yang sesuai dengan suhu tubuh untuk irigasi telinga, dan bunsen. Sesudah bahan dan alat-alat sudah siap, kita cuci tangan dulu dengan menggunakan sabun dan dikeringkan. Setelah itu kita memakai handscoon. Sebelum kita melakukan pemeriksaan fisis THT, sebaiknya kita melakukan pemeriksaan umum dulu kepada pasien dan pemeriksaan tanda-tanda vital, tensinya, nadinya, pernapasannya, dan suhu. Saya akan melakukan pemeriksaan pada telinga, hidung, dan tenggorokan. Ya, nanti mungkin ada yang agak kurang nyaman karena mungkin telinganya akan ditarik sedikit, suruh menjulurkan lidah, dan dimasukkan alat ke dalam hidung. Ya, namun tidak berbahaya, cuma kurang agak nyaman saja. Kira-kira bersedia untuk dilakukan pemeriksaan? Iya dok, bersedia. Ya, kalau begitu kita akan melakukan pemeriksaan. Saya akan pakai lampu kepala. Lampu kepala akan diletakkan di antara kedua mata, kemudian sinarnya difokuskan ya kira-kira 3 cm, kemudian diarahkan ke struktur yang akan diperiksa. Setelah itu saya akan memakai masker. Sekarang saya akan melakukan pemeriksaan pada telinga, hidung, dan tenggorokan.
Namun, pemeriksaan nantinya mungkin agak kurang nyaman karena nanti akan ditarik sedikit telinganya, akan dimasukkan alat ke dalam hidung, dan akan dimasukkan juga alat ke dalam tenggorokan. Ya, kira-kira bersedia ya? Ya dok, maksudnya dok. Ya, tidak membahayakan, ya, tidak membahayakan, cuma kurang nyaman saja, ya. Nah, sekarang kita akan lakukan pemeriksaan pembasahan kepala. Ya, kita fokuskan cahayanya pada struktur yang akan diperiksa. Ya, kira-kira fokusnya 3 cm, kemudian jaraknya dari mata ke organ yaitu 30 cm. Ya, kemudian sebelum kita periksa, kita cuci tangan dulu. Cuci tangan, asepsis, kemudian kita keringkan dan memakai handscoon. Sekarang kita akan melakukan pemeriksaan telinga. Sebelumnya kita inspeksi dulu dengan melihat ya. Kita lihat mulai dari aurikelnya atau eh, daun telinga. Kita lihat apakah ada kelainan genetik. Misalnya ada kistel, preaurikuler, ukurannya apakah ada makrotia, mikrotia. Kita lihat warna daripada aurikelnya. Apakah hiperemis, kemudian apakah ada pembengkakan hematom. Kita lihat juga di belakang telinganya apakah ada pembengkakan atau tidak. Sesudah itu kita palpasi daun telinganya, apakah ada nyeri tekan, ya, palpasi, kemudian aurikelnya ditekan, apakah ada nyeri tekan tragus, kemudian apakah ada nyeri tarik aurikel, kita tarik aurikelnya, apakah ada nyeri, kemudian di belakang telinganya dipalpasi juga, apakah ada nyeri tekan. Kemudian di mastoidnya diketuk sedikit, apakah ada nyeri ketuk atau tidak. Ya, setelah telinga kanan diperiksa, kita lanjutkan dengan pemeriksaan telinga kiri. Prosedurnya sama ya, cuma tadi kalau kita menarik aurikel atau daun telinga dengan memakai tangan kiri. Sekarang kita pakai eh, telinga kanan ini, telinga kiri ini ditarik dengan tangan kanan oleh pemeriksa ya. Prosedurnya sama, dijepit, kemudian kita dorong trabusnya, kemudian kita bisa menilai keadaan di dalam liang telinga dan kita lihat membran timpaninya sama. Kemudian bila kurang jelas, kita memakai lagi otoskop untuk menilai daripada liang telinga tadi dengan membran timpani seperti pada pemeriksaan di telinga kanan. Kemudian setelah kita lakukan inspeksi dan palpasi hidung, kita lanjutkan dengan pemeriksaan di dalam rongga hidung, yaitu pemeriksaan rinoskopi anterior. Ya, kita tetap memakai lampu kepala. Kemudian setelah itu kita mempergunakan spekulum hidung untuk membantu di dalam pemeriksaan rinoskopi anterior. Nah, spekulum hidung diletakkan di telapak tangan seperti begini ya. Kemudian akan dimasukkan spekulumnya akan dimasukkan ke dalam lubang hidung. Jangan tertutup rapat ya. Kita buka sedikit baru keluarkan. Jangan tertutup sekali karena dapat menjepit bulu hidung apabila tertutup rapat. Jadi dibuka sedikit baru dikeluarkan ya. Kira sekian untuk pemeriksaan hidung. Oke, silakan dok. Sekarang kita melakukan pemeriksaan rinoskopi posterior. Kita siapkan alat yang akan dipakai yaitu spatel dan cermin nasofaring. Pasien disuruh untuk membuka mulutnya. Buka mulutnya. Ya. Kemudian
kita lidah, tunggu dulu, salah berarti cuma saya. Sekarang kita akan melakukan pemeriksaan faringoskopi. Nah, kita tetap memakai lampu kepala, posisi pasien dan penderita ada bersampingan ya, berada di samping, bisa kiri atau kanan. Kemudian pasien disuruh untuk buka mulut. Kita pegang spatel. Cara kita memegang spatel dengan seperti ini ya, jangan seperti gini. Nah, oke. Ini kita menekan ya, buka mulut, keluarkan lidahnya sedikit, jangan terlalu keluar. Kita tekan pada 2/3 anterior ya. Kemudian kita menilai di dalam rongga mulut. Kita lihat rongga mulutnya, giginya, kemudian lidahnya, kemudian palatumnya, palatum durum, palatum mole. Kita nilai apakah ada kelainan, misalnya ada karies, ada warnanya bagaimana, apa ada tumor, apa ada bercak-bercak putih atau bagaimana ya, stomatitis. Kemudian setelah rongga mulut kita nilai daerah faring dan tonsilnya. Kita lihat ovulanya, arcus palatoglossus, arcus pharyngeus, kemudian tonsilnya kita nilai, pembesaran tonsilnya, warnanya, kemudian apa ada kripte di tonsil, ada detritus, biasanya nana-nana ya, warna putih. Kemudian kita nilai dinding dorsal daripada faring. Kita nilai apa, bagaimana warnanya, apa hiperemis atau tidak. Warna normalnya tadi itu yaitu merah muda atau pink ya. Namun bila ada kelainan tanda radang biasanya hiperemis. Kemudian kita nilai apakah ada hipertrofi granul, kita nilai apakah ada lateral band menebal di daerah faring. Ya, kalau ada lateral band menebal atau granula biasanya tanda suatu faringitis kronis. Ya. Setelah itu kita keluarkan patelnya, menutup mulut kembali. Ya. Silakan dok. Sesudah kita melakukan pemeriksaan fisis THT, kita cuci tangan, asepsis, kita lepaskan sarung tangannya, kemudian cuci tangan kembali, kemudian kita keringkan tangan kita. Kemudian kita memberikan penjelasan kepada pasien bahwa pemeriksaan telah selesai dan menjelaskan apa yang kita dapatkan dari pemeriksaan tersebut. Setelah itu kita mengucapkan terima kasih, ya pemeriksaannya telah selesai, nanti bisa kontrol kembali bila ada kelainan atau keluhan yang lain. Demikian tadi kita lakukan tentang pemeriksaan fisis THT BKL. Atasnya kami ucapkan terima kasih. Semoga bisa bermanfaat di dalam pembelajaran THT BKL.